mau coba diceritakan Pak Dani ini adalah tempat apa dulu? Nah, kalau ini tuh dulu kalau misalkan ada pasien ya yang plus meninggal, sebelum dikasihkan ke keluarga itu biasa dibersihin dulu, dimandiin dulu. Nah, tempatnya tuh di sini. Ya, di sini. Ini teman-teman saya bikin merinding. Ini adalah amplasmen karyawan Rumah Sakit Pasir Yunghun. Dan ini masih otentik, masih berdiri kokoh dan tidak dirubah. Halo teman-teman, kemarin saya sudah meliput perkampungan tertua di Purbasari, yaitu di Purbasari Lama. Sekarang saya berada di Ziekenhuis Pengalengan. Ini dikhususkan untuk para karyawan perkebunan waktu dulu. Setelah menggeliatnya perkebunan kina, kemudian disusul dengan karya Alfred Rudolf Boska mendirikan perkebunan teh Malabar. Akhirnya pihak pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah rumah sakit. Dan rumah sakit ini adalah rumah sakit pertama yang berada di Pangalengan. Seperti apa jejaknya dan sejarahnya? Yuk kita ikutin, tetap di Jejak Sibar. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Setelah saya menyambangi perkampungan Purbasari, sekarang saya akan menuju rumah sakit tertua di Kabupaten Bandung. Perjalanan menuju rumah sakit masih akses yang sama ketika saya dan tim menuju perkampungan lama Purbasari. Seperti biasa, memotoran di wilayah perkebunan Pangalengan sangat menyenangkan. Selain udaranya yang sejuk, kita juga bisa melihat hamparan kebun teh yang luas. Tentunya kemacetan tidak saya rasakan di sini, hanya beberapa lalu lalang kendaraan saja. Ketambah hari ini merupakan hari kerja, jadi tidak banyak wisatawan yang berdatangan. Oke teman-teman, untuk menuju Purbasari Lama itu ke kanan ya. Kemarin videonya udah dibuatkan, jadi perkampungan pertama kali di Pangalengan itu ke kanan. Sekarang kita akan menuju ke kiri, yaitu ke Ziekenhuis Pangalengan atau yang kita kenal dengan Rumah Sakit Pasir Yunghun. Sebelum menuju rumah sakit ada sebuah perkampungan yang cukup unik. Namanya Perkampungan Kiara Roa. Konon kampung ini merupakan afdeling dari Purbasari. Kampung ini dulu diperuntukkan untuk para pegawai kina pada tahun 1870-an. Nama kampung ini juga diambil dari pohon yang menjulang tinggi nan rimbun yang bernama Kiara atau bahasa Latinnya Felicium decipiens. Disebut Kampung Kiara Roa. Mohon. Kapungkur aya tangkal Kiara. Aya. Oh. Aya tangkal Kiara balik di Payun. Di mana, Pak? Di Payun nih. Aya itu tuh malah film. Oh, itu di ditu. Oh. Kudunya teh kayak tangkal Kiara. Mohon. Ageng, Pak. Ageng. Ageng. Eta ti zaman Belanda kene. Rupina. Zaman Belanda teman saya. Oh, di saya. Runtuhna tahun sabaraha eta, Pak? Sebenarnya Kan tahun 58. Tahun 58. Hatur nuhun atuh Pak nya. Sami-sami. Setelah mampir di Kiara Roa dan ngobrol dengan para sesepuh,
Perjalanan saya lanjutkan menuju rumah sakit. Rumah sakit Pasir Yunghun awalnya bernama Vereniging Pangalengan Ziekenver Pleeging, yang artinya perkumpulan keperawatan Pangalengan. Rumah sakit ini berdiri sekitar tahun 1917 dengan bangunan yang sangat sederhana. Berawal dari sebuah bangunan berbahan kayu yang dilapisi dinding anyaman bambu. Rumah sakit ini didirikan berdasarkan dedikasi para dokter Hindia Belanda yang berada di Bogor dan Bandung. Tujuannya untuk layanan kesehatan para pekerja dan juragan-juragan perkebunan yang berada di Pangalengan. Pada masa itu, layanan kesehatan yang berada di Pangalengan hanya sebatas klinik-klinik kecil. Kalaupun dirujuk ke rumah sakit harus ke Bandung dengan jarak kurang lebih 45 km dari Pangalengan. Pada tahun 1917 sampai 1928, dokter yang menaungi rumah sakit ini selalu berganti-ganti. Baru tahun 1928, dokter yang menetap dan bertugas di sini adalah Dr. Yosrech. Kemudian tahun 1930, perkebunan kina yang didirikan oleh Yunghun berada di Purbasari perlahan berubah menjadi perkebunan teh. Lantas dibangunlah pabrik teh bernama Pasir Yunghun. Penamaan ini merujuk kepada ahli botani yang berjasa menanam kina di Pangalengan, yaitu Frans Wilhelm Yunghun. Penamaan rumah sakit pun berubah dari Pangalengan Ziekenver Pleeging menjadi Ziekenhuis Pasir Yunghun atau Rumah Sakit Pasir Yunghun. Baik teman-teman, sekarang saya ditemani oleh Pak Dani ya. Iya. Nah, ini Pak Dani itu di sini sebagai apa? Saya di bagian administrasi. Administrasi. Iya, Oke. betul. Nah, Pak Dani, apa yang diketahui sama Pak Dani tentang perubahan dari rumah sakit ini? Dulunya diperuntukkan untuk apa? Kalau yang saya ketahui ya, Heeh. pas awal berdirinya memang ini rumah sakit ini emang khusus untuk karyawan di lingkungan IPDP. IPDP itu daerah Pangalengan Iya. yang terdiri dari 6 kebun, yaitu Pasir Malang, Kertamana, Malabar, Purbasari, Talun Santosa sama Sedep. Oh, sampai Sedep. Sampai Sedep. Oke. Iya. Nah, kalau untuk bangunannya masih mempertahankan bangunan lama, Pak? Ya betul. Masih? Masih. Iya. Ini pintu masuknya ya. Oh, ini pintu dari masuk sini. pertama. Ya, betul. Kemudian di sini ada ruang farmasi, apotek. Ini untuk sekaligus gudang obat-obatan di sini. Kemudian ini laboratorium. Ini dari dulu emang di sini. Oh, laboratorium memang dulu. Iya. Dan mejanya masih? Mejanya juga masih yang dulu. Wow, coba lihat. Ini boleh masuk, Pak ya? Ya, silakan. Wah, ini yang saya temukan laboratorium yang di Brastagi ya. Sama seperti ini, Ziekenhuis Brastagi Pavilion sama seperti ini. Kemudian itu ya, itu sama juga, Iya, Pak? sama masih yang dulu itu. Penumbuk obat masih ada, Pak? Penumbuk obat masih Ya. ada. Masih ada? Masih ada. Nah, ini ruang farmasi mah ya seperti inilah. Oh. Ini juga lemarinya memang masih. Oh, ini lemari yang lama. Iya. Wah. Seperti ini. Oh, ini. Oh, ini dari zaman Belanda ini seperti ini. Dan mungkin orang Rumah Sakit Pasir Yunghun familiar dengan Dr. Wider, Pak ya? Dr. Wider, ya betul, Ya, betul. Dr. Wider. Nah, itu Dr. Wider itu orang dokter yang berasal dari Belanda. Ya. Katanya spesialisnya persalinan, Pak ya? Ya, betul. Dr. Wider Iya, itu ya. iya, betul. Jadi banyak orang-orang karyawan perkebunan yang dibantu melahirkan oleh Dr. Wider. Sekarang kemana lagi nih, Pak? Ya, mangga, yuk kita ke sini. Wah. Dan ini koridor-koridornya masih dipertahankan. Masih Pak? dipertahankan. Ini belum ada perubahan. Ini paling
perbaharuan tuh dicat aja. Oh, dicat. Kalau bentuk masih dipertahankan. Masih dipertahankan. Dan saya yakin dulu bukan saja zaman Belanda, mungkin pada saat peralihan kemerdekaan ini rumah sakit ini rame banget Pak ya? Ya. Dulu kan bayangin aja 6 perkebunan ya sewilayah Pangalengan. Pusatnya tuh di sini. Bahkan sampai keluar-luar kalau dirawat tuh saking banyaknya gitu. Saking banyak yang dirawat. Iya. Ini teh ruangan laki-laki, bangsa laki-laki. Oh, ini bangsa laki-laki ya. Ini ruang tunggu buat perawat. Oh, ini ruang tunggu buat perawat. Oke. Iya. Terus ini ruang perawatannya sebelah sini. ruang perawatannya sebelah sini. Sekarang sudah dialih fungsikan, Pak. Iya, karena kan saya bilang tadi regulasi dari tahun ke tahun tuh berubah ya. Sampai sekarang musimnya BPJS, zamannya regulasi BPJS. Jadi untuk perawatan juga berkurang. Jadi ada 10 bed. Oh, 10 bed. Iya, Kalau dulu ada berapa bed, Pak? Kalau dulu nyampe 45. 45 Iya. untuk satu bangsa. Iya, wow. Iya. Dan di Subang masih aktif, Pak? Masih Kalau aktif. di Subang masih aktif. Iya. Oke. Yuk kita lihat. Ini boleh masuk nggak, Pak? Boleh, tapi ini kan udah kosong ini Oh teh. iya, udah kosong. Udah dialih fungsikan ruang serbaguna kalau kita teh ini teh. Jadi buat meeting. Meeting. Kalau yang masih full bed sebelah sana di sebelah ruangan sana. wanita. Oke. Dulu Ranca Badak itu memang konsep rumah sakitnya seperti ini. Jadi ada ruangan-ruangan terpisah. Kemudian tidak berdempetan antara ruangan dan ruangan. Itu memastikan bahwa orang Belanda itu memikirkan untuk sirkulasi udara ke ruangan pasien itu lebih baik gitu, supaya proses penyembuhannya itu lebih cepat. Kalau rumah sakit zaman sekarang kan ya itu tembok semua ya. Wah, iya betul. Dan dulu saya yakin pasti banyak pasien-pasien yang masa perawatan diam di taman gitu ya, Iya, untuk iya, menghirup iya, udara betul. segar supaya tidak sumpek. Nah, kalau yang sebelah sini ini ruang gizi. Oh, ini ruang gizi, Ruang gizi. untuk anak-anak atau untuk Bukan, karyawan? instalasi gizi itu buat makanan untuk pasien yang untuk dirawat. pasien. Oke. Kemudian peralatan juga masih yang dulu ini. Oh, ini untuk Ya. gizi. Penimbangan ada, Pak? Penimbangan ada. Ada. Yang lama juga. Wih, ini saya merinding ya. Merinding. Jadi teman-teman yang sudah menonton jejak Van Emmerik, dari Van Emmerik itu kan membangun rumah sakit di Salatiga, ini hampir mirip. Dan itu ada ruangan gizi juga, sama mirip seperti ini. Ini kurang lebih seperti inilah. Ini Ini buat morsi. morsi. oh, buat Morsi ini pasien kan biasanya kalau ini Iya. pengolahannya ada di sebelah sana. Iya. Setelah udah mateng, baru di sini diporsi gitu. oh, di porsi. Iya, sesuai dengan pasien, ada yang dietnya misalkan hipertensi, rendah garam, terus yang diet biasa juga di sini. Penggunaannya pakai plato penyajiannya. Kemudian ada berapa tukang masak di sini? Kalau di sini sebetulnya petugasnya 4, tapi dibagi-bagi untuk ke mes dokter, terus di sini 2 juga pengolahan 1, untuk di laundry 1, dan saya sebagian bagian administrasinya. Bagian administrasinya. Oke, dengan Ibu siapa? Fitri. Oh, Bu Fitri. Nah, Pak Daning, ini total ada berapa sekarang untuk suster, kemudian dokter? Sekarang itu yang tertinggal masih 30, sekitar 30. 30. Iya, 30. Totalnya. Total, iya. Dokternya ada berapa, Pak? Dokter ada 4. Ada 4. Iya, dokter ada 4, kemudian sisanya itu perawat sama di bagian apotek, medical record, lab, mungkin sama teknik. Ya. Oke. Dan ini adalah ruangan gizi ya. Oke. Kalau ruangan gizi ini pasti dibedakan berdasarkan penyakit, Bu ya. Ya. Nanti kita kan
pengambilan daftar pengambilan makanan ya, itu dari perawat yang buatnya. Nanti kita baru dilihat ininya apa aja gitu kan, yang pasien memang penyakitnya apa, nanti kita bedakan. Termasuk gizi buat anak-anak juga? Iya, sama semua. Misalkan kalau anak-anak jangankan anak-anak, misalkan dewasa juga kan ditentukan dengan dietnya ya. Misalkan kalau pasiennya penyakit lambung itu kan dietnya saring, terus diet bubur, tim yang gitu dibedakan itu. Oke. Jadi Mbak Fitri ini sudah paham nilai gizi ya. Ya, udah berapa lama? Berapa lama ya? 2005. 2005. Ya, Baru 19 tahun. Bangku. Kemudian kalau dulu itu ada mangkok-mangkok apa ya? Mangkok-mangkok aluminium ya. Plat. Enggak. Masih Kalau ada nggak? Kita pakainya kalau dulu kelas ya zaman dulu gitu, itu pakai keramik putih. Tapi kan karena sekarang mah sudah tidak ada kelas dan karena semuanya sama, jadinya pakai plato. Ini termasuk lama juga Pak? Iya. Ini masih yang lama nih. Ini masih lama. Ini fungsinya buat apa ini? Bu? Ini mah peralatan Piring-piringan. lah ya, peralatan piring kayak gitu. Dan ini masih ada. Wow. Di saat rumah sakit lain sudah modernisasi, ini masih mempertahankan gaya lama. Ini sebetulnya kalau dirawat di sini cepat sembuhnya ya. Amin. Bener. Selain hening, adem, udara sejuk gitu. Tapi kenapa nih orang-orang memilih yang bising dan tertutup sama tembok ya? Ya, itu pilihan lah ya. Iya. Nah ini ruangan gizi teman-teman. Sekarang kita kemana lagi? Kita ke perawatan. Bu Fitri, makasih Bu. Yang kalau dulu mah ruangan wanita ini sebelah sini teh. Oh sebelah sini itu kan yang tadi yang ruangan itu tadi yang laki-laki ya. laki-laki. Pak kalau untuk anak-anak di mana nih Pak? Kalau anak-anak di sini sebelah sini di bawah. Oh yang bawah itu. Oke. Ciri khas dari rumah sakit atau ziekenhuis yang didirikan oleh pemerintah Belanda yaitu ada papan diagonal, kemudian ini adalah bambu kepang yang dilapisi oleh kapur. Jadi plesterannya tuh dari kapur. Ini untuk menopang dingin dari luar, apalagi malam hari gitu. Ini termasuk nyaman dan hangat untuk area dalam. Karena menyerap panas siang hari, kemudian malam mengeluarkan panas. Ini ruangan buat piket para perawat ini di sini. Oh, kan dibagi 3 shift ya, pagi, sore, sama malam. Itu lemari-lemarinya masih yang lama juga ya? Masih yang kelihatan lama itu, masih peninggalan lama. Dan belum banyak. Aduh ini papan-papan kayu-kayu yang berbentuk diagonal ini mengingatkan rumah sakit zaman dulu. Dan ini masih bertahan di sini di Pasir Yunghun, di daerah Pangalengan. Iya betul. Ini orang kota belum tentu kalau pengen lihat rumah sakit zaman Belanda belum tentu ditemukan di sebuah perkotaan, hanya di Pangalengan, Pasir Yunghun. Hampir 27. Nah ini ada senior namanya Bu Eti ya? Iya. Udah bekerja berapa tahun Bu? Hampir 27 tahun kurang lebih. 27 tahun. Ya, lahir di sini Bu? Enggak. Kalau saya dari Ciamis. Oh dari Ciamis. Orang tua? Ya, orang tua udah nggak ada dua-duanya. Oh jadi ibu langsung ke sini ngelamar? Langsung ke sini. Ya kalau mau ke sini mah masih ada. Ibu rame-ramenya tahun berapa ini rumah sakit? Tahun berapa? Tahun kan ibu ke sini tuh masuk tahun 86. 86 87 87 itu yang itu namanya yang pas nama masih kene rame masih ruang kelasnya masih kene banyak pasien ya penuh sampai ke sini gang penuh. Warung juga banyak Bu? Iya ada warung tuh di depan itu yang pakai jalan ke kampung itu teh warung di sana teh sekarang kan enggak sama kebun itu. Ruangan perawatan dan tentunya ada yang sedang dirawat sekarang. Oke. 3. Oh, mungkin.
Nah, enten biasanya kan kalau ada perempuan sama laki-laki pengen dipisah gitu. Sana perempuan, sini laki. Oh, sana perempuan, sini laki-laki. Berhubung kan sekarang regulasi tadi, jadi cuma 10 bed. Oh, cuma 10 bed. Dan ini yang dulu anak-anak yang mana, Pak? Nah, ini ke sini, dari sini anak tuh. Nah, ini Wow. ada boxnya. Teman-teman, ini pintunya. Mana pintu lama, wah. Masih lama. Waduh, merinding. Ini ya. Kalau ada Ini untuk anak-anak. anak-anak pakai box ini bayi. Iya, ada boxnya. Iya. Ini lama juga. Ini masih lama. Masih lama. Asli. Dan dulu kasurnya tuh kasur kapuk, Pak ya? Kasur kapuk. Kasur kapuk. Iya, betul. Betul. Ini Pak Dani, ini terakhir kali anak-anak dirawat di sini tahun berapa nih, Pak? Sekitar tahun 2014-an lah. 2014. Ya? Masih ada. Masih ada, masih banyak itu. Kalau sekarang kan biasanya anak-anak itu langsung dirujuk aja, nggak nyampe dirawat di sini. Kalau sekarang itu dirujuk ke rumah sakit yang di Bandung. Kalau dulu ada operasi nggak, Pak, di sini? Kalau dulu ada operasi minor lah, paling operasi kecil. Iya, betul. Kayak hernia. Iya. Terus usus buntu. Iya, benjolan. Benjolan. Kayak gitu ya. Oh, ada. Ya? Ada. Jadi Pak Dani, ini tempat apa nih, Pak? Untuk sandaran, sandaran pasien, apabila diinstruksikan oleh dokter itu, si pasien tuh harus tidurnya tuh setengah duduk gitu. Oh. Nah, kayak sandaran ini masih pakai kayu tuh. Oh. Yang lama. Wow. Nggak kayak sekarang makan Ya. elektrik ya. Ya. Kalau dulu ya seperti ini. Oh, jadi ini adalah tempat ininya ya. Iya. Ngatur kemiringan ya. Iya, iya betul. Pakai ini. Dan ini masih ada. Masih ada ini. Masih ada. Dan saya bisa rasakan bahwa ini terutama pasien-pasien pasca kehamilan ya. Pasca kehamilan, terus sesek, yang Sesek asma ya, itu kan. asma gitu. Pak, kalau dulu oksigen sudah ada di sini. Oksigen ada. Oh, ada ya. Ada. Sebetulnya rumah sakit ini merupakan saksi hidup dari keluarga saya. Dari mulai nenek saya yang dibantu oleh Dr. Wider melahirkan, sampai saya sendiri pernah dirawat di ruang pavilion selama 18 hari. Berdasarkan cerita dari ibu saya, penyakit yang diderita waktu itu adalah bronkitis akut. Usia saya masih 2 tahun. Pertanyaannya, loh, kenapa saya bisa dirawat di sini? Alasannya karena orang tua saya sebagai karyawan perkebunan, bahkan dari mulai kakek buyut saya. Ada hal yang menarik dari rumah sakit ini, yaitu ruangan pavilion, di mana ruangan ini diperuntukkan untuk juragan-juragan perkebunan waktu itu. Ruangan ini sekarang sudah tidak digunakan lagi, bahkan Pak Dani menyarankan untuk tidak masuk ke ruangan ini. Karena saya penasaran, saya melobi Pak Dani untuk diizinkan masuk, dan alhamdulillahnya saya diizinkan. Ke ruangan pavilion, nah kelas kalau Pavilion. Oh, iya. Dan ini dulu ruangan ini ruangan berkelas ya. Kelas. Tidak iya. semuanya bisa dirawat di sini. Iya, betul. Terkecuali biasanya para sinder. Para sinder ya, dari sinder ke sana lah gitu ya, sampai Pak ADM gitu, ya. Kepala ADSI gitu. Kalau nggak salah ruangan pavilion ini merupakan salah satu tempat untuk perawatan bayi, Pak ya. Bayi iya ada, memang di sini. Di sini? Di sini tempatnya. Oke. Ini memang sudah tidak ada yang ngisi. Ini sudah tidak diisi, sudah tidak difungsikan lagi. Sudah tidak difungsikan lagi ya. Oke.
Ya paling juga dari luar aja mah. Dari luar aja nggak apa-apa. Takut itunya nanti. Ya, ini bisa jadi target orang-orang yang maksudnya tuh jangan sampai konten-konten misteri ini, saya harap ya. Ya. Konten-konten misteri untuk tidak meliput tempat ini. Karena ini punya sejarah yang cukup panjang dan saya berharap dengan liputan ini nanti menjadi cagar budaya ya, bukan menjadi tempat yang ditakuti oleh masyarakat. Oke, teman-teman, ini adalah kamar bersalin. Ya, Assalamualaikum. Dari tempat ini ya untuk melahirkan Pak ya. Iya. Dan ininya masih yang lama juga. Wah, ini. Nih, ini saya pernah ngelihat anaknya di foto zaman Belanda, yaitu anaknya Tuan Kerbos yang sebagai direktur Kina Perkebunan di tahun 1925. Anaknya sempat di tempat seperti ini. Nah, ini teman-teman, kata Pak Dhani adalah ruang observasi sebelum melahirkan ya. Jadi di sini dulu. Berapa hari? 1 hari 2 hari ya? 1 hari 2 hari. 1 hari 2 hari di sini dulu, baru nanti sudah tepat untuk melahirkan dipindahkan ke ruang sebelah. Ya. Oke. Yuk. Nah, ini dulu jangankan orang dewasa masuk ke sini ya, bahkan untuk perawatan bayi itu alas kaki harus dibuka ya, saking higienisnya. Dan ini adalah ruang perawatan. Pavilion. Pavilion. Tuh. Mau udah ini dulu. Nah, ini dulu ya. Wow. Nah, ini tempat rawatnya. Kalau dulu tuh sebelah sini, ini ruang tunggu sebelah sini. Oh, ini ruang tunggu. Ruang tunggu, iya. Ruang tunggu. Ini ruang rawat. Ini ruang rawat sebelah sini. Oh, bukan kebalik, ini ruang rawat, ini ruang tunggu. Enggak, di sini ruang rawat itu. Oh, ruang rawat di sini. Ya, ruang rawat di sini. Jadi lebih dekat dengan udara luar ya. Iya, betul. Oke, dan ini pada saat pasien dirawat itu nanti dibuka kemudian masuk udara luar ya. Iya, kemudian. Itu model wastafel lama. Ini wastafelnya juga lama ya. Ini Nuplanus, dan si wastafelnya tuh gak kira-kira gede banget tuh, lihat. Nah, Pak Dhani, saya penasaran, ini ruangan apa dulu? Ini tuh ruangan yang dipakai buat tunggu piket rumah dinas lah, bisa disebut rumah dinas juga. Ini rumah dinas. Perawat. Perawat atau bidan biasanya di sini tuh kalau dulu tuh. Pak, ini kondisi, ya maksudnya ini kan berbarengan dengan karena pasiennya mulai berkurang. Iya, betul. Ini dulu ya maksudnya mulai tidak dipergunakan itu tahun berapa, Pak? Mulai tahun 2010 tuh masih dipakai, 2011-an lah. 2011. Iya. 2010 masih dipakai. Masih. Total berhenti 2011. 2011. Oke. Dan saya yakin ini dulu tehelnya bukan tehel putih gini ya. Iya. Itu tehel warna abu-abu yang bulat-bulat kecil itu. Iya, betul. Ya, ini. Sekarang sudah dirubah tahun berapa nih, Pak? 2000-an ya? 2000-an lah, tahun 2000-an. 2000 ya. Iya. Karena dulu tehelnya yang kecil itu bulat-bulat. Itu mirip di inilah rumah administratur Panglejar sama Kertamana. Ya. Ini toilet, Pak. Ini toilet sama ini dapur. Oh, dapur. Iya. Oke. Tapi tetap untuk pengiriman makanan itu dari ruang gizi. Dari ruang gizi yang tadi. Iya. Nah, berarti toiletnya pavilion ini satu bersama-sama. Satu bersama-sama. Oh, jadi cuman ada dipisahkan dua aja untuk pria sama wanita gitu. Oh, ya. Pak Dhani,
Pak Dani sempat dirawat di sini dulu. Dulu saya sempat karena kan kebetulan orang tua juga orang perkebunan. Oke. Dari Kertamana. Oh, Kertamana. Dulu teh iya gitu. Udah senior orang tuanya. Kepala ini UKKBP kalau dulu mah. UKBP. Oh, Iya, siapa, Pak? Pak Ara. Pak Ara. Iya, Oh, Pak Ara. Iya. Pak Ara tuh mantri, Pak ya? Iya, betul. Mantri klinik Kertamana. Iya, betul. Oke, nanti kita ngobrol. Ya jauh, berarti kenal sama ibu saya sebetulnya. Ya itu ibu saya juga pernah dipimpin oleh Pak Ara. Iya. Berarti Pak Dani ini anak ketiga. ketiga dari Pak Ara. Iya. Kakaknya perempuan ya? Iya. Oke, nanti kita ngobrol. Oke, ini adalah Ini toilet ya? toilet. Iya. Oke, ini toilet. Nah, toilet ini dipisahkan antara perempuan dan laki-laki ya. Dulu ada water heater, Pak? Ada ya? Kalau dulu tuh masih pakai gening yang bentuknya teh nggak kayak sekarang Ya, lah. tabung jadul ya, yang besi. Iya, ini. yang besi. Iya. Ini tehelnya masih, saya lihat masih yang dulu kalau yang ini. Kalau yang bak sih masih yang Baknya dulu masih kan. yang dulu ini. Masih yang dulu, kemudian ada dua saluran antara air panas dan air dingin di sini. Oke, teman-teman. Saya tidak bisa berlama-lama di sini, jadi kita langsung keluar saja karena sudah lama tidak terpakai, jadi lembabnya kerasa ya. Ya, betul. Bukan aura negatif, tapi memang kondisi lingkungannya atau ruangannya karena tidak ada lalu lalang. Nah, ini menarik. Ini adalah kamar mayat ya. Wow, coba diceritakan Pak Dani, ini adalah tempat apa dulu? Nah, kalau ini tuh dulu kalau misalkan ada pasien yang plus meninggal, sebelum dikasihkan ke keluarga itu biasa dibersihin dulu, dimandiin dulu. Nah, tempatnya tuh di sini. Ya, di sini. Dimandikan di sini. Dimandikan di sini, bersihkan di sini. Nah, sambil menunggu keluarga menjemput, mengambil, ya disimpan dulu di sini. Sudah dimandikan di sini. Ini tempat pembuangan air. Pembuangan airnya ya ini. Pembuangan air. Ini zaman Belanda banget. Tentunya ini dulu ya pada saat tahun mohon koreksi kalau nggak salah, tahun 1930 Jawa itu terkena wabah pes ya, banyak banget yang meninggal, dan itu melatar belakangi rumah sakit membangun atau mendirikan kamar mayat karena waktu itu wabah itu begitu masif, banyak yang meninggal. Dan mungkin ini adalah salah satu jejak wabah-wabah itu terjadi di Pulau Jawa. Dan ini bukti tempat pemandian jenazah. Wow. Nah, ini teman-teman adalah laundry-nya rumah sakit ya Bu Fitri ini. Ya. Laundry-nya rumah sakit. Ini jolang. Jolang zaman dulu masih ada. Kemudian ini baknya, dan ini adalah pengering buat mengeluarkan air dari apa? Dari pakaian, dari selimut. Masuk ke sini. Wah, masih jalan ya. Wah, ini masih jalan. Ini bukan buatan Indonesia. Ini saya yakin buatan, ya kalau ini Harlem, kalau enggak Utrecht yang kayak gini. Mirip-mirip kalau teman-teman sudah nonton permen legendaris Davos, ini mirip seperti ini. Setelah saya puas menelusuri kawasan rumah sakit,
Sekarang saya akan menuju sebuah amplasemen atau rumah karyawan beserta rumah dokter pada saat itu. Saya sangat kaget sekali pada saat melihat rumah abad ke-19 yang masih berdiri kokoh. Sekian kali meliput rumah amplasemen atau bedeng, baru kali ini saya menemukan rumah yang utuh dan tidak pernah dirubah. Masih original dan otentik seperti zaman dulu. Ini teman-teman, saya bikin merinding. Ini adalah amplasemen karyawan Rumah Sakit Pasir Yunghun. Dan ini masih otentik, masih berdiri kokoh dan tidak dirubah. Dari zaman Belanda seperti ini padanya. Iya betul. Dan betul. inilah amplasemen zaman Belanda, kondisinya mirip seperti ini dengan tatakan dadagel yang masih tinggi ya. Oh, ya, lihat betul. Wow. Nih. Ini jarang ditemukan. Jarang ditemukan. Dan bisa dilihat teman-teman. Ini dari bawah ya, lihat tuh. Dari bawah sampai atas itu tinggi banget. Ada kemungkinan sekitar 1 meter sampai 1,5 meter lah tingginya. Dan ini yang dipastikan menariknya, ini bangunannya masih asli semua. Dan ini papan-papan yang dipasang sedemikian rupa ini untuk menghalang dingin tengah malam. Dan ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Saya merinding. Kayu-kayunya juga nih. Dan nah ini juga termasuk kayu yang menonjol ya. Ini kayu yang menonjol. Disebutnya tuh apa kalau bahasa Sunda tuh apa nih? Terus teman-teman, saya yakin di saat bangunan lain terkena gempa bumi, bangunan seperti ini pasti berdiri kokoh. Betul Pak Dan? Iya, betul. Banyak pada tahun 2009 ya. Iya. Banyak bangunan-bangunan yang roboh. Tapi bangunan ini akan tetap bertahan karena ditopang oleh dadagel. Kemudian ini. Nah, ini akan bergeser untuk menyeimbangkan supaya guncangan itu tidak begitu terasa. Padahal ini bedeng atau amplasemen yang memang dikhususkan untuk karyawan rumah sakit. Iya, betul. Nah, ini masih otentik, masih terjaga dengan asli ya. Bisa jadi destinasi wisata sejarah juga. Cuman saya penasaran dengan jalan yang itu ke sana, itu kemana? Nah, ini tuh jalan ke arah ini PLTA. Yang ke bawah itu ada bendungan nanti. Oh, masih ada sekarang? Masih ada. Wow. Ini juga termasuk ini baru ya? Ya, kalau ini baru ini. Baru lah. Ini baru. Kalau yang lama ini juga. Ini baru juga baru ini. Juga ini. Emang enggak kosong. Oh, ini kosong. Kosong. Jadi PLTA itu ada 2 Pak ya? Ada yang di Stoplas atau Cilaki. Iya. Yang kemarin saya review. Dan ada juga yang memang dikhususkan untuk PLTA yang dikhususkan untuk pabrik Pasir Yunghun dan rumah sakit. Nah, mana? Itu, sebelah sana tuh di bawah. Oh iya itu. Iya, ke bawah sana. Wow. Coba Bang. Wah, ini masih ada. Ini rumahnya, teman-teman. Nah, sekarang ditempati sama Pak Supri yang tadi yang ditempati kepala sama perawatan, Pak Supri. iya.
Oke, ini rumahnya bergaya Eropa Indis ya. Dan ini dipastikan adalah rumah dokter. Dan ada beberapa dokter yang menaungi di sini. Salah satu yang paling terkenal yang saya ketahui adalah Dr. Wider. Dan seperti biasa rumah-rumah ini memiliki gaya ornamen yang di dalamnya ada tungku perapian. Ya, Ada ya? iya betul. Kemudian ada dapur kotor, dapur luar, dan ada gudang, kemudian ruangan pembantu. Ini nampak depannya seperti ini. Depan ke sana. Nah, ini teman-teman konsep dari rumah-rumah Belanda itu punya teras yang luas, kemudian langsung menjorok ke Gunung Windu. Gunung Windu, Padani itu tuh. Ya. Gunung Windu ya. Makanya ada Purba Windu di sini. Kalau nggak salah ada Purba Windu. Dan bisa dilihat itu dulu adalah kolam renang, Bukan kolam ikan. oh, kolam ikan. Iya. Ini saya bisa merasakan kembali ke tahun 1920 di mana dokter-dokter sudah melakukan pekerjaannya di rumah sakit, kemudian dia meminum teh dan kopi sambil melihat pemandangan ke sana. Jejak pelayanan kesehatan zaman Belanda memang tidak main-main. Bayangkan pada saat tahun 1917, rumah sakit ini merupakan rumah sakit yang tergolong lengkap. Dari mulai rawat inap, tindakan bedah, poli gigi, sampai perawatan bayi. Rumah sakit ini jauh sebelum berdirinya Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Boromius. Fasilitas penunjang perkebunan bukan saja jalur kereta api, melainkan rumah sakit juga mereka bangun. Bahkan fasilitas kesehatan kala itu digratiskan. Kita selayaknya mencontoh bagaimana zaman dulu pelayanan kesehatan sangat diprioritaskan. Dengan sumber daya alam yang berlimpah, sebetulnya Indonesia mampu memberikan pelayanan kesehatan secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan catatan banyak melahirkan sumber daya manusia yang unggul, serta pemanfaatan hasil sumber daya alam untuk kepentingan rakyat adil dan makmur. Saya Jejak Siborik melaporkan dari Vereniging, Pangalengan, Ziekenver, Plegin. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if